Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Seperti biasanya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah engkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita dimanapun mereka berada yang telah bersolawat lewat infak dakwah kepada channel ini sehingga channel ini masih tetap dapat eksis hadir di hadapan kalian semuanya. Semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, Mbak, Mas, Bapak, Ibu, ya, senior yang junior, semuanya lah ya. Terima kasih atas apresiasinya. Ya, semoga doa-doa baik kalian juga yang kalian panjatkan untukku tercurahkan juga untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa tentang anti skip, anti download, dan mengambil peran serta untuk men-share kajian-kajian dari link dakwah ini. Oke, masih pagi dan masih gelap ya, ba'da subuh. Kita akan mendiskusikan secara ringan dalam kemasan mampir ngombe di pagi yang dingin ini, ba'da subuh kali ini yang masih gelap ini ya. Kita akan bercerita tentang laut dan ember. Cerita ini sebuah misalan ya, misalan. Jadi kalau dalam Al-Quran ada misalan gitu ya, itu atau masalu itu artinya itu perumpamaan atau metafora ya. Jadi gini, ada seseorang dia bermain ke tepi lautan ya, samudra ya, laut gitu, dan dia membawa sebuah ember. Lalu dia mengambil secukupnya air laut itu yang dimasukkan ke dalam ember yang dia bawa. Kemudian dia jalan berkeliling kampung dengan membawa air lautan yang ada di dalam embernya. Lalu dia mengatakan kepada setiap orang yang ditemuinya di perjalanan di sekeliling kampung itu bahwa ini adalah air laut. Dan semua akhirnya menjadi tahu bahwa yang ada di dalam ember itu adalah air laut. Dan itu benar adanya. Ya. Jadi jangan sampai dipahami bahwa yang di ember itu lautan, bukan. Yang di ember itu adalah air laut, sedangkan lautannya ada di tempat dia mengambil air tadi. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara air laut dan lautan. Lautan itu luas ya, melimpah ruah airnya. Ya. Sementara air laut yang di dalam ember kita itu sangat relatif terbatas ya. Sejauh seberapa banyak ember itu kita isi dengan air lautan itu ya sebegitulah adanya. Coba bandingkan dengan air laut yang melimpah ruah begitu banyak ya. Kalau ini kita bisa memahami secara bijak gitu ya, kita tahu, maka dalam kehidupan keberagamaan kita itu menjadi enak, menjadi nyaman ya, apabila di antara kita terjadi perbedaan-perbedaan cara pandang ya,
Sementara perbedaan itu kan sesuatu yang sunatullah juga, karena latar belakang kehidupan kita juga berbeda, bacaan kita juga berbeda, lintasan-lintasan yang pernah kita lalui itu tikungannya juga beda-beda, maka nanti cara pandang kita juga sangat dimungkinkan berbeda. Ya. Apa yang akan aku sampaikan di sini adalah bahwa lautan yang luas itu, ya itulah Islam. Ya, lautan yang luas, yang airnya melimpah ruah, itulah Islam. Oke. Sementara ya, pengetahuan kita tentang Islam itu sendiri sebatas air laut yang ada di dalam ember itu. Paham ya? Aku ulangi. Islam itu lautan yang luas itu, yang airnya melimpah ruah, itu Islam. Sementara pengetahuan kita tentang Islam sebatas air laut yang kita ambil yang ada di dalam ember kita itu. Artinya apa di sini? Boleh jadi ya, banyak sebetulnya sisi-sisi Islam yang kita tidak tahu secara detail, kita hanya tahu sebagian saja. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi ada yang kita ketahui tentang Islam, tapi ada yang belum diketahui tentang Islam oleh saudara kita. Atau sebaliknya, saudara kita mengetahui tentang Islam yang itu belum kita ketahui. Karena nanti akan menjadi relatif, ya. Masing-masing kita itu, pengetahuan kita itu tentang Islam sebatas air lautan yang ada di dalam ember kita masing-masing. Ya. Jadi kalau kita paham ini semua, kita akan melakoni keberagamaan kita itu dengan nyaman, dengan indah, dengan tenang, ya. Apabila memang di antara kita terjadi perbedaan-perbedaan, kembalikan saja ke kelautan itu, ya, sebagai rujukan. Sementara pengetahuan kita tentang Islam itu kan sebatas air yang ada di dalam ember kita masing-masing, gitu. Jadi itu yang bisa aku sampaikan dalam ngobrol pagi kali ini yang kita kemas dalam kemasan mampir ngombe. Semoga ada hikmah yang bisa kita dapatkan dalam keberagamaan kita ketika kita berhadapan dengan publiks, ya, yang dimana dalam publiks itu beragam. Bisa jadi sama dengan kita, bisa jadi tidak sama dengan kita, bisa jadi sama sekali kita merasa asing, kok begitu ya, gitu. Nah, semua ini tidak masalah selama dia mempunyai argumentasi dasar lautan itu, ya, rujukannya ke sana. Kalau kita tarik dalam referensi literal, ya Al-Quran dan Al-Hadis, semuanya kita relatif, semuanya kita ini terbatas. Maka dengan kesadaran kita akan relativitas keterbatasan yang ada di antara kita, itu kita akan lebih mudah, lebih bisa masuk ke dalam ranah-ranah diskusi tentang sesuatu yang kita memang belum menemukan titik temu, ya. Hal-hal seperti ini biasanya itu ditemui pada hal-hal yang berkarakter dari sebuah masalah yang nanti kesimpulannya itu dari sebuah ijtihad, ya, bukan qot'i seperti yang kemarin sudah kita singgung sejenak, ya. Jadi kalau sudah begitu kita menjadi enak. Oke, ini dulu yang bisa aku sampaikan, ya. Dan untuk saudara-saudaraku yang mulai beranjak mempersiapkan diri untuk melaksanakan aktivitas sehari-harian, ya, mengais rezeki dari Allah, semoga mendapatkan rezeki yang barokah semuanya,
dan semoga dilimpahkan kesehatan yang prima untuk kita semua sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita insya Allah nanti senja kisaran pukul 17-an ya, atau lebih-lebih dikit lah ya. Dan berikutnya aku pesankan ya, semoga menjaga kesehatan yang prima ya. Ini kameramen kita agak terganggu kena flu ini ya. Jadi ya bolak-balik ngambil tisu ya. Itu dulu ya. Kalau setuju, Anda suka silahkan like, Anda tidak suka silahkan dislike, tidak ada masalah. Aku hanya menyampaikan, keputusan tetap di tangan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberkahi rezeki yang melimpah dan kesehatan yang prima. Alhamdulillahirabbil alamin.